Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Jakarta pada siang tadi, 3 pohon berukuran besar tumbang di sepanjang Jalan Maijen Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur. Pohon tumbang menimpa 6 unit sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Tiga pohon berukuran besar tumbang di kawasan Jakarta Timur Minggu siang. Pohon berdiameter 50 cm dan tinggi 7 meter menimpa 6 unit sepeda motor yang terparkir di bahu Jalan Maijen Sutoyo, Cililitan, Kramat Jati. Selain itu, pohon tumbang juga membuat tiang penyangga lampu lalu lintas patah. 6 motor. Untuk korban luka? Korban luka dan sebagainya alhamdulillah nggak ada karena hujan, Pak. Karena hujan masih cukup lebat dan anginnya juga cukup kencang. Kita evakuasi dari sini ada 9 personil. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Cililitan yang menuju Cawang mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, papan reklame di Ciputat, Banten menimpa 4 rumah warga. Seorang anak terluka dan 2 unit sepeda motor warga rusak. Semua hancur sama saya. Ibu ini menangis lantaran rumahnya hancur setelah tertimpa papan reklame di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Papan reklame menimpa 4 rumah yang berada di bawahnya karena hembusan angin kencang dan hujan sejak siang hingga sore hari. Bahkan seorang anak terluka di wajah karena terkena puing runtuhan bangunan. 2 unit sepeda motor milik warga pun ringsek. Ternyata jatuhnya papan reklame bukan kali pertama. Sebelumnya, papan reklame juga pernah menimpa rumah tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari kontraktor. Kejadiannya udah semua pada terbang sendiri. Itunya papan reklamenya pada kejadian nggak terbang pernah sendiri. jawab gitu. Ini berapa lama sih Bu ininya? Apanya? Kejadiannya? Reklame ini? Oh baru 2 tahun. Terus kejadian seperti itu berapa kali? 2 kali yang parah. Oh gitu. Terus selama ini sudah mendapat ganti rugi? Nggak ada bantuan. Belum pernah ada bantuan. Belum Nggak pernah ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab. Warga berharap pemerintah daerah dan kontraktor memindahkan papan reklame ini agar tidak menimpa rumah warga dan menimbulkan korban jiwa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, dari informasi laka lantas, sebuah mobil rombongan pengantin bertabrakan dengan mobil lain dari arah berlawanan di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 9 orang terluka akibat kecelakaan tersebut. Iring-iringan rombongan pengantin asal Kesamben, Jombang, Jawa Timur mengalami kecelakaan di Jalan Desa Ngerandulor, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Salah satu mobil rombongan pengantin ditabrak mobil lain jenis minibus dari arah berlawanan yang mengalami slip ban. Akibatnya 9 orang terluka yang berasal dari 2 kendaraan. Seluruh korban langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit berbeda, di antaranya adalah Puskesmas Kesamben, RSUD Jombang, dan RSUD Mojokerto. Tadi menurut informasi dari supir pihak pengantin yang dari Kedembedek, itu posisi yang dari selatan itu lajunya sangat kencang sekali dan sudah menghindari mobil yang di depan pengantin, itu sekitar 2 mobil. Terus habis itu turun dari jalan cor ini, akhirnya monteng menghantam mobil yang paling belakang. Kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 penumpang pengendara motor terpental setelah mencoba mendahului sebuah truk di Tangerang, Banten. Nahas, 1 penumpang tewas setelah terseret truk sejauh 7 meter. Pengendara motor ini histeris setelah mengetahui istri yang diboncengnya tewas tertabrak truk di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten.
Istri korban alami luka parah di kepala setelah terseret 7 meter. Beruntung sang suami dan anak yang masih dalam satu motor hanya alami luka ringan. Peristiwa bermula saat motor berpenumpang 3 orang melaju dari arah Legok menuju kawasan Kelapa II Tangerang mencoba mendahului sebuah truk. Namun jalur sisi kiri sempit membuat motor terjatuh hingga ketiganya terpental. Nah, sang istri terpental masuk ke dalam kolong truk. Karena di depan ini udah sempit, dia paksain, ya udah istrinya kena, keseret, dapat bajunya ke bawah, pas lihat udah jadi 2 aja. 2 orang selamat bang? 2 orang selamat. Ini nggak bisa apa? Unit laka lantas Polsek Kelapa II langsung lakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, dari informasi kriminalitas, seorang pelajar SMA ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di tengah sawah di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga pelajar tersebut adalah korban pembunuhan. Warga Dusun Kampung Beru, Desa Panjangkalan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang remaja. Korban diketahui adalah pelajar SMA berusia 17 tahun, ditemukan di tengah sawah dalam kondisi mengenaskan. Kepolisian pun langsung melakukan olah TKP. Dari lokasi, petugas juga menemukan telepon genggam dan sepeda motor korban. Diduga remaja ini merupakan korban pembunuhan karena adanya luka senjata tajam. Luka yang untuk sementara hanya di perut, satu luka di perut. Karena setelah kami olah TKP langsung korban dibawa ke Puskesmas Bajeng untuk dilakukan visum. Kini aparat Polsek Bajeng dan Reskrim Polres Goa masih mencari sejumlah bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif dugaan pembunuhan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menyerbu kantor pelayanan publik Pekanbaru untuk membuat KTP dan akte lahir secara gratis. Akibatnya tumpukan warga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Ratusan warga memadati kantor pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Mereka rela berhimpitan tanpa jaga jarak demi pembuatan KTP elektronik dan akte lahir secara gratis. Tingginya antusias warga menyebabkan antrian membludak sehingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Jadi katanya ada info di WA, katanya kan ada pengurusan buat KTP gratis, katanya siap langsung loh bang. Ini saya dari tadi oper sana oper sini nggak jelas gitu aturannya. Ini udah dapat nama antrian bu? Belum pak. Kesini sama siapa aja bu? Apanya? Kesini sama siapa aja? Sama anak saya pak. Ini berkerumun gini nggak takut ibu tertular COVID-19 ibu? Ya gimana lagi pak, demi apa kan pak, kepentingan untuk anak saya gimana lagi. Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuka pelayanan selama 2 hari pada akhir pekan. Pembuatan KTP ini dikhususkan bagi warga berusia 17 tahun. Namun pembagian warga berdasarkan kecamatan ini dinilai tidak efektif mencegah kerumunan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Sejumlah warga memprotes penarikan kartu program Keluarga Sejahtera oleh oknum kecamatan di Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara. Dinas Sosial berdalih penarikan lantaran telah terjadi penyalahgunaan kartu. Inilah aksi warga Serdang Bedagai, Sumatera Utara saat memprotes upaya pengambilan paksa kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oknum Kecamatan Perbaungan. Para ibu rumah tangga ini mendatangi sebuah toko grosir guna mendengar penjelasan langsung dari tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Perbaungan. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, penarikan sementara kartu Keluarga Sejahtera lantaran adanya pelanggaran dalam penyaluran bantuan. Mengambil hak kami, ATM kami diambil sama Bapak ini dari malam Pak. Diambil paksa, dirampas. Dirampas ya. Kami ini orang susah. Itu ATM anak sekolah Pak, bantuan anak sekolah ya Pak ya. Bantuan apa itu? Bantuan apa? PKH. Oh, kok bisa di sini? Keluarga Harapan. Ya kok bisa Bapak ini yang ngambil? Datang dia tadi malam dari kantor dinas katanya. Bahwasanya kalau PKH itu uang bagian PKH
Harga sembako lain begitu Pak, sampai mana-mana pun dia merampas saja. Lebih lanjut, warga diminta agar bersabar dan tidak terprovokasi pihak manapun terkait penarikan kartu keluarga sejahtera. Dari Serdang, Badagai, Sumatera Utara, Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran di kawasan Cideng kemarin, petugas PPSU membersihkan kawasan tersebut dari sisa kebakaran. Sementara korban kebakaran diungsikan di 2 posko dengan protokol kesehatan. Petugas PPSU membersihkan puing-puing sisa kebakaran di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Lokasi kebakaran yang berada di dekat sungai dan rel membuat petugas kesulitan. Petugas menggunakan kapal untuk mengangkut material sisa kebakaran. Sementara puluhan warga korban kebakaran mengungsi di 2 posko, yaitu SMP PGRI dan SDN Duripulo. Pengunjung sengaja dibagi di 2 posko sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Akhirnya yang ini adalah saya bagikan 2 lokasi. Yang di sini di SMP 32 PGRI ini adalah penduduk yang KTP DKI sini, yang saya pindah yang satu di Duripulo, itu adalah yang kos, anak-anak kos atau orang-orang kos yang ada di wilayah ini. Saya pindah di SD Duripulo. Terus sebelumnya pada Sabtu sore sedikitnya 20 bangunan rumah hangus terbakar di pinggir Kali Jeling seberang ITC Roksimas, Cideng, Jakarta Pusat. 21 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak-anak pengungsi Gunung Merapi dihibur sejumlah relawan di pengungsian. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.